Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Risunda Cahyani, Lili Inayati, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tingkat diversitas. Lalu apa aja sih yang akan kita bahas di presentasi kali ini? Nah, kita di sini ada 5 subbab poin. Yang pertama ada keanekaragaman hayati, kedua tingkat keanekaragaman hayati, yang ketiga fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati, yang keempat penyebab hilangnya keanekaragaman hayati, dan yang terakhir usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama, keanekaragaman hayati. Arti keanekaragaman hayati sendiri yaitu keanekaragaman organisme yang mengetahui keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Nah, keanekaragaman makhluk hidup itu adalah kekayaan bumi yang menjerumuskan pada hewan, tumbuhan, mikroorganisme, maupun semua gen yang terkandung di dalamnya, serta ekosistem yang dibangunnya. Kemudian, keanekaragaman hayati itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada genetik, keanekaragaman jenis atau spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Yang kedua, tingkat keanekaragaman hayati. Nah, tadi kan disebutkan bahwa tingkat keanekaragaman hayati telah dibagi menjadi 3. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Kemudian ada keanekaragaman tingkat spesies dan tingkat ekosistem. Nah, yang pertama, keanekaragaman tingkat gen merupakan variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Misalnya pada tumbuhan, pada buah durian, atau yang nama ilmiahnya Durio ziberhinus. Dia berkulit tebal, berkulit tipis, berdaging buah tebal, berdaging buah tipis, berbiji besar atau berbiji kecil. Sedangkan pada keanekaragaman genetik pada spesies hewan seperti warna rambut pada kucing atau Felis silvestris catus ada yang berwarna hitam, putih, abu-abu maupun coklat. Kemudian sifat dari keanekaragaman genetik ini pada suatu organisme itu digerakkan dari gen-gen yang di dalam kromosom yang dimiliki spesies tersebut. Nah, kromosom itu diperoleh dari kedua induknya dari pewarisan sifat. Kemudian yang kedua ada keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Merupakan variasi yang terjadi pada kelompok dalam satu famili atau satu genus. Nah, perbedaan yang dapat diketahui pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu lingkungan sekitarnya. Misalnya itu di suatu halaman atau taman terdapat pohon mangga, kelapa, jeruk, rambutan, bunga mawar, melati, cempaka, jahe, ada kumbang, lebah, semut, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem. Nah, di sini merupakan variasi ekosistem yang terjadi pada berbagai bioma. Ekosistem dibuat sebab berbagai kelompok spesies menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian terjadi hubungan yang saling memengaruhi antara satu spesies dengan spesies itu. Ekosistem bermacam jenis sesuai spesies pembentuknya, seperti ekosistem alami antara lain hutan, terumbu karang, laut dalam, padang lamun antara terumbu karang dengan mangrove. Nah, kemudian yang ketiga ada fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati. Fungsi dan manfaat tingkat keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 3, yaitu ada nilai ekonomi, nilai pendidikan, dan nilai ekologi. Yang pertama, nilai ekonomi keanekaragaman hayati. Nah, nilai ekonomi keanekaragaman hayati itu apa? Yaitu nilai yang bermanfaat dari berbagai sumber hayati yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya, yaitu dapat diperjualbelikan. Keanekaragaman hayati yang mempunyai nilai ekonomi di antara lain ada 6, yaitu sebagai sumber bahan pangan, sebagai bahan obat-obatan, sebagai bahan kosmetik, sebagai bahan sandang,
sebagai bahan papan dan sebagai aspek budaya. Yang pertama ada sebagai sumber bahan pangan. Nah, keanekaragaman hayati ini dibuat sebagai makanan pokok yang dikonsumsi oleh makhluk hidup. Contohnya dari tumbuhan yaitu padi, jagung, singkong, ubi jalar, talas kentang, maupun yang lainnya. Sedangkan dari hewan seperti daging sapi, daging ayam, ikan laut, dan telur. Kemudian keanekaragaman hayati sebagai sumber bahan obat-obatan. Dibuat dari tumbuhan dan hewan yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, keanekaragaman hayati yang berasal dari tumbuhan bisa dimanfaatkan obat-obatan. Contohnya, mengkudu untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Kina dimanfaatkan sebagai obat malaria. Buah merah dimanfaatkan sebagai mengobati kanker, kolesterol tinggi, dan juga diabetes. Sedangkan yang dari hewan, contohnya adalah madu lebah, dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan bagian daging dan lemak ular dipercaya dapat mengobati penyakit kulit. Kemudian yang ketiga ada bahan kosmetik. Nah, bisa dibuat dari tumbuh-tumbuhan yang dijadikan sebagai kosmetika. Beberapa tumbuhan dimanfaatkan untuk kosmetika, antara lain sebagai bunga mawar, melati, cendana, kenanga, dan kemuning digunakan untuk wewangian atau parfum. Sedangkan orang-aring, mangkokan pandan, minyak kelapa, dan lidah buaya dipakai untuk pelumas dan penghitam rambut. Selanjutnya, keanekaragaman hayati sebagai sumber bahan sandang. Di sini dibuat dari keanekaragaman hayati yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Keanekaragaman hayati yang dimanfaatkan sebagai sumber sandang, misalnya ada rami, kapas, pisang hutan, atau abarca, dan cete digunakan seratnya dibuat kain atau bahan pakaian. Ulat sutra dibuat kain sutra yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Terus kulit sapi dan kambing untuk membuat jaket. Bulu burung yang terkadang digunakan untuk membuat aksesoris pakaian. Kemudian ada keanekaragaman hayati sebagai sumber bahan papan. Nah, di sini sebagai bahan papan, keanekaragaman hayati digunakan untuk membuat rumah dan sejenisnya. Contohnya kayu jati, kelapa, nangka, meranti kuning, rasa mala, ulin, dan bambu digunakan kayunya untuk membuat jendela, pintu, tiang, ataupun atap rumah. Kemudian yang terakhir yaitu keanekaragaman hayati sebagai aspek budaya. Nah, beberapa upacara ritual, keagamaan, dan kepercayaan antara lain, misalnya budaya nikah pada masyarakat Jawa memakai bunga mawar, kenanga, kuntil, dan melati. Umat Islam memanfaatkan hewan ternak misalnya sapi, kambing, dan kerbau pada hari kurban. Terus ada lagi tuh yang di upacara ngaben di Bali memakai 39 jenis tumbuhan yang memiliki khasiat minyak atsiri yang berbau harum, seperti kenanga, melati, cempaka, pandan, sirih, dan cendana. Kemudian nilai pendidikan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati bisa bertambah kepemahamannya dan pengetahuan manusia. Manfaat hewan dan tumbuhan dipakai bahan percobaan kedokteran dan eksperimen tertentu. Contohnya, ada penelitian mengenai sumber bahan makanan baru yang bernilai gizi tinggi dan terdapat di sekitar kita, dan penelitian mengenai obat-obatan alami berasal dari tumbuhan. Kemudian yang ketiga ada nilai ekologi keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati memiliki peranan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Nilai ekologi dari keanekaragaman hayati itu sebagai perlindungan terhadap kerusakan lahan, sebab akar tanaman akan melindungi tanah dari kerusakan, pengkikisan, penyerap air hujan sehingga tidak terjadi banjir atau tanah longsor. Contohnya itu misal keberadaan terumbu karang mendukung keberlangsungan hidup ikan dan hewan air. Terus hutan hujan tropis sebagai paru-paru bumi dapat menjaga kestabilan iklim global. Yang selanjutnya yaitu yang keempat ada faktor penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati. Nah,
Penyebab kehilangannya keanekaragaman hayati ini ada beberapa faktor. Bisa dilihat pada PPT ada 6 faktor. Yang pertama ada hilangnya habitat. Daftar merah IUCN, International Union for Conservation of Nature, menunjukkan bahwa hilangnya habitat itu diakibatkan manajemen pertanian dan hutan yang tidak berproses menjadi penyebab terbesar hilangnya keanekaragaman hayati. Kemudian banyaknya jumlah penduduk juga menyebabkan semakin bertambah pula kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga lahan yang tersedia untuk kehidupan tumbuhan dan hewan semakin kecil karena lahan itu dipakai untuk tempat tinggal penduduk, dibabat untuk dipakai sebagai lahan pertanian atau dibuat lahan industri. Kemudian pencemaran tanah, udara, dan air. Zat pencemar atau polutan itu merupakan produk buangan yang didapatkan dari aktivitas manusia. Nah, polutan itu dapat mencemari air, tanah, dan udara. Pembuangan CFC yang berlebihan disebabkan oleh lapisan ozon di atmosfer juga berlubang. Penyebabnya intensitas sinar ultraviolet yang masuk ke bumi meningkat dan menyebabkan banyak masalah. Sehingga terjadi kurangnya fitoplankton di lautan yang menyebabkan terganggunya keseimbangan rantai makanan organisme yang ada di lautan. Kemudian perubahan iklim. Faktor dari perubahan iklim yaitu pencemaran udara oleh gas karbon dioksida atau CO2 yang mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca. Nah, menurut Raven pada tahun 1995 mengemukakan bahwa meningkatnya efek rumah kaca itu menyebabkan suhu udara 1-30 derajat Celcius dalam kurun waktu 100 tahun. Meningkatnya suhu disebabkan pencairan es di kutub dan kenaikan permukaan air laut sekitar 1-2 meter yang berakibat terjadinya perubahan struktur dan fungsi ekosistem lautan. Kemudian yang keempat ada eksploitasi tanaman dan hewan. Nah, kadang eksploitasi hewan dan tumbuhan secara besar-besaran itu dilakukan terhadap komoditas yang punya nilai ekonomi tinggi seperti kayu, hutan yang dimanfaatkan untuk bahan bangunan, dan ikan tuna sirip kuning yang harganya mahal dan banyak diminati oleh pecinta makanan laut. Nah, banyaknya eksploitasi tanaman dan hewan ini menimbulkan kepunahan spesies-spesies tertentu, apalagi jika tidak diimbangi dengan usaha pengembangbiakannya. Maka lama-kelamaan keanekaragaman hayati itu akan punah dengan sendirinya. Kemudian yang kelima ada masuknya spesies pendatang. Masuknya spesies dari luar ke suatu daerah terjadi desakan spesies lokal yang sebenarnya yaitu spesies penting dan langka di daerah tersebut. Spesies dari luar itu dapat menjadi spesies invasif yang menguasai ekosistem. Misalnya ikan pelangi atau nama latinnya Melanotaena ayamrewensis, yaitu spesies endemik Danau Ayamaru, Papua Barat. Nah, dengan masuknya spesies pendatang ini lama-kelamaan keanekaragaman hayati yang sebelumnya itu akan menghilang. Kemudian yang terakhir ada industrialisasi pertanian dan hutan. Para petani cenderung menanam tumbuhan dan melihara hewan yang bersifat unggul dan banyak keuntungannya. Sedangkan tumbuhan dan hewan yang kurang unggul dan kurang menguntungkan akan disingkirkan. Dengan begitu, suatu lahan pertanian atau hutan industri umumnya hanya ditanami satu jenis tanaman atau monokultur seperti teh, karet, dan kopi. Masalah seperti ini dapat menurunkan keanekaragaman hayati tingkat spesies. Kemudian usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dapat dicegah dengan melakukan pelestarian atau konservasi keanekaragaman hayati. Ada beberapa tujuan konservasi, diantaranya menjamin kelestarian fungsi ekosistem sebagai penjaga kehidupan, menjaga kepunahan spesies yang disebabkan oleh kerusakan habitat dan pemanfaatan yang tidak terkendali, kemudian menyediakan sumber plasma nutfah untuk mendukung pengembangan dan budidaya tanaman pangan, obat-obatan, maupun hewan ternak.
Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia diatur tentang konservasi sumber daya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yaitu penggolongan lingkungan hidup dengan 3 dasar: tanggung jawab, berkelanjutan, dan bermanfaat. Sumber daya alam hayati harus dipelihara, dilakukan secara terpadu dan melihat banyak pihak. Nah, berdasarkan undang-undang tersebut, usaha pelestarian keanekaragaman hayati dibagi menjadi dua, yaitu ada in situ dan ex situ. Nah, yang pertama, pelestarian in situ adalah pelestarian sumber daya alam hayati yang dilakukan di habitat asalnya. Misalnya, bunga Rafflesia arnoldi di Bengkulu, badak Jawa di ujung kulon, dan komodo di Pulau Komodo. Kemudian ada juga yang tergolong pelestarian sumber daya alam hayati secara in situ, yaitu perlindungan alam ketat, perlindungan alam terbimbing, perlindungan geologi, perlindungan alam zoologi, perlindungan alam botani, taman nasional, perlindungan pemandangan alam berupa danau dan air terjun, perlindungan monumen alam, dan perlindungan marga satwa. Kemudian yang terakhir adalah pelestarian secara ex situ. Pelestarian secara ex situ adalah pelestarian sumber daya alam hayati yang dilakukan di luar habitat asalnya atau dipelihara di tempat lain. Misalnya, pelestarian secara ex situ itu kebun koleksi, kebun plasma nutfa, dan kebun raya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahpahaman dan tutur kata yang kurang baik, kami mohon maaf. Dan apabila jika teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan dipersilahkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.